kubu Ganjar Mahfud yang dinilai terlalu menyerang. Kira-kira dari kubu Cak Anam nih, setuju gak sih dengan anggapan itu? Nah, memang ada satu spektrum yang orang lagi gamang nih. Apakah mau memilih yang gimmick-gimmickan atau orang yang mau memilih visi yang konkret? Masa orang dilanggar haknya terus cuma disenyumin aja, misalnya begitu. Kan nggak bisa, kita nggak boleh kayak begitu. Ini Prof Mahfud. Masa orang dirampas keadilannya terus kita cuman senyum-senyum aja, jogetin aja, tenang aja, nggak bisa kayak begitu. Yang PR-nya ya Jawa Barat, Banten, DKI itu jadi PR kami. Bisa jadi Pak Jokowi sedang mengirim pesan bahwa saya support Mas Ganjar dan Mas Ganjar pilihan programnya sama dengan saya. Bisa kayak begitu. Khoirul Anam. Selamat datang Cak Anam, Direktur Juru Kampanye Ganjar Mahfud, Direktur Jenderal. Cak Anam, Khoirul Anam alias Cak Anam, selamat datang di podcast Merdeka, Cak. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah, Cak. Terima kasih sudah hadir, Cak. Saya yang terima kasih diundang di sini. Ini suaranya enak banget ya, Ji. Iya. Ya. Tak pikir penyiar radio tadi. Nah. Saya penyiarnya, Anda yang narasumbernya. Waduh, kita mau diulik. Sis, kita punya isu apa nih, Sis nih? Ya, karena ini kan lagi musim kampanye. Yep. Ini kebetulan yang sudah hadir adalah juru kampanyenya. Direkturnya tuh, Ji. Direkturnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Yep. Kita pengen ulik-ulik lah tentang kampanye. Tapi yang terbaru ini, Cak. Saya mau tanya soal yang terbaru ini, soal hasil survei. Belakangan survei pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kok menurun ya? Dari yang terbaru adalah dari terutama dari Litbang Kompas lah ya. Itu menjadi kejutan. Menjadi kejutan. Kok karena waktu itu angkanya di atas 30%, tiba-tiba separuh hilang. Jadi 15%. Ada apa sih, Cak, sebenarnya ini? Sebenarnya kalau membaca survei yang hari ini bukan soal hasil akhir yang penting. Yang paling penting adalah angka yang belum memilih. Oke. Ya kan, kalau dibandingin dengan survei-survei yang lain, angkanya Kompas itu gede sekali yang belum memilih. 28%. Itu pertanyaannya kenapa? Karena memang ada satu spektrum yang orang lagi gamang nih. Apakah mau memilih yang gimmick-gimmickan atau orang yang mau memilih visi yang konkret, yang mendekati kehidupan nyata, gitu. Karena mungkin akan melihat bagaimana situasi debat yang akan berlangsung oleh KPU 5 kali debat itu. Jadi orang yang belum memilih inilah yang sebenarnya yang paling menarik di Kompas, bukan soal hasil akhirnya. Soal hasil akhirnya ya orang bisa menebak lah karena memang bagaimana pergerakan dan sebagainya. Tapi yang paling penting orang yang belum memilih. Angkanya melonjak sekali. Kompas juga belum pernah merilis angka yang belum memilih itu segede itu. Undecidednya besar sekali, 28%. Sebelumnya kan 24% kalau nggak salah. Enggak, rata-rata di bawah 10% bahkan. Ya, di tempat survei lain. Tapi Cak Anam, tentu di luar ini kejutan ya, tentu ada evaluasi. Kira-kira kenapa nih masalahnya sampai turun? Mungkin sudah ada pembahasan di internal, apa sebelum-sebelumnya nih nyerang pemerintah terus gitu kan? Tentu apapun hasil survei siapapun yang menghasilkannya itu masukan baik bagi kita. Kami diskusikan, kami ngubah strategi, kami diskusikan apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang harus dipush, apa yang harus satset dan sebagainya. Nah, salah satu yang paling penting adalah mengingatkan semua masyarakat bahwa gerakan kami ini, gerakan anti korupsi, ya kan harus bermanfaat bagi masyarakat yang lain konkret. Nah, itu yang kami jelaskan. Misalnya begini, kalau di pasangan lain misalnya mau bagi-bagi makan, ya makan siang, susu dan sebagainya, seandainya kita nggak korupsi, ya dari dulu nggak korupsi, kayak gitu nggak perlu dijanjikan. Wong itu memang tugasnya negara. Dan itu sebenarnya bisa diprogramkan sejak dulu. Tapi karena korupsinya besar, kayak begitu, jadinya kayak sesuatu yang baik gitu. Enggak. Itu biasa-biasa saja sebenarnya. Kalau kita enggak korupsi. Zaman saya sekolah, ya toh, itu ya sering dikasih ya sama pihak sekolah, dikasih makan, dikasih minum dan sebagainya. Itu satu. Kita kehilangan kesempatan itu karena korupsi. Oleh karenanya bagi kami isu korupsi adalah isu yang paling serius. Tapi memberantas korupsi tidak hanya memenjarakan pelakunya. Ya kalau di kami itu mau kita taruh di Nusa Kambangan, tidak hanya itu. Tapi
memberantas korupsi adalah menyajikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Sehingga pengalaman hidup kita di generasi kita yang dulu makan gratis, sekolah murah dan sebagainya bisa hadir kembali. Ini kan enggak. Ini korupsinya merajalela dan macam-macam gitu ya. Tiba-tiba terus ada orang ya ini kayak charity gitu, ini bantuan ini. Enggak kayak begitu tata kelola negara. Kami kepingin yang lebih sehat, visioner, komitmennya tinggi dan realistis. Jangan-jangan nanti makan gratis, susu gratis, malah ada vendornya makin lagi. Makanya itu ada sisi gelapnya nanti siapa yang nyediain. Bayangin kalau dari ada 200 juta orang atau mungkin 50 juta orang misalnya, anak-anak dikasih gitu. Wah itu pasti kan rebutan vendor tuh. Siapa yang nyediain dan sebagainya, belum distribusinya dan sebagainya. Nah kalau suasananya koruptif, harusnya dapat makan dengan gizi level tinggi. Tiba-tiba cuma dapat kayak di Depok tahu kayak gitu doang. Sama sawi itu kan. Nah, cuman yang menarik nih dari pengalaman kita sebenarnya soal-soal gitu tuh bisa ditanggulangi oleh masyarakat makan itu. Karena pengalaman kami misalnya ya dulu ya di masyarakat dan ini masih bekerja nih di sebagian masyarakat. Nah, kami juga dikasih tahu ya bahwa ada loh pertukaran makanan. Kayak anak saya misalkan sekolah ya, itu beberapa hari itu bawa makanan dari rumah untuk ditukarkan dengan yang lain. Saya tanya, ini kok kenapa kok Bu Guru ini kenapa kok pakai mekanisme ini? Iya, ini biar bisa orang melatih saling berbagi. Itu yang harus kita juga jaga. Bagaimana anak-anak punya nilai solidaritas terhadap teman-temannya yang lain. Bahkan ada beberapa anak yang memang mohon maaf ya dari segi ekonominya mungkin kurang gitu ya, jarang membawa makanan ke sekolahnya. Itu ditanggung bareng-bareng. Ayo siapa yang untuk besok siapa yang mau nanggung dia? Itu di-share. Loh, itu kan solidaritas tinggi. Benar itu. Secara mental itu baik. Soalnya pendidikan itu bukan hanya soal memperbesar otot dan fisik, tapi sikap, akhlak dan perilakunya yang harus kita beresin. Cak, tapi gini Cak, soal makanan gratis ya, tapi kan kita udah sepekan hampir memasuki musim kampanye ya. Tapi yang terpotret dalam survei apapun yang sudah dilakukan para pasangan calon nih, terutama pasangan Ganjar Mahfud soal korupsi yang tadi disampaikan itu, toh buktinya survei itu terus menurun gitu. Saya lihat catat nih di Jawa misalkan, dulu yang bulan Agustus itu dalam survei Kompas kan 39%, turun menjadi 18%. Gitu. Apalagi di Jawa Tengah yang paling tergerus juga dari 62% menjadi 21%. Artinya gini, kampanye-kampanye yang dilakukan pasangan Ganjar Mahfud belum termessage dengan baik ke masyarakat atau apa gitu yang salah? Betul. Itu juga masukan dari berbagai masyarakat ya. Pertanyaan itu. Salah satunya memang belum kuatnya misalnya ini profil kami ini Prof Mahfud sama Pak Ganjar udah bagus. Ya, bersih ya kan, terutama Prof Mahfud berani, tukang terobos. Tapi bagi masyarakat yaitu hanya memenjarakan pelaku. Bagaimana menurunkannya dan langsung nyambung dengan kehidupan masyarakat. Soal pungli, ya toh, soal pupuk, soal harga, soal macam lah. Itu memang sedang kami turunkan karena memang ada datanya. Misalnya kalau kita tidak korupsi, ya kan, itu pupuk akan murah. Ya, kalau itu tidak korupsi, ya tata kelola beras nggak ada korupsinya misalnya atau bagus tata kelolanya, itu harga beras juga akan turun. Atau kemarin misalnya soal minyak, itu kan rumit itu tata kelola minyak goreng tiba-tiba jadi isu nasional. Nah itu kalau nggak ada nuansa yang koruptif, itu harga minyak juga bisa turun. Itu minyak subsidi ya, ini sorry nih dipotong. Itu 2 kali goreng langsung gelap warnanya. Itu dia lah. Padahal kan kita kepingin juga sehat dan sebagainya atau dengan minyak itulah. Kalau negara ini kita tata kelolakan dengan baik, tidak ada korupsi, saya yakin harga turun, ya kan? Kalau investasi juga bagus, ya modal juga orang berusaha juga bagus, nggak ada pungli dan sebagainya, lapangan pekerjaan juga akan besar. Nggak, artinya memang ada apa ya? Ada kendala-kendala apa sih di lapangan yang, itu? Sudah bagus misalkan di pasangan Ganjar Mahfud ini belum terdeliver ke bawah. Fase kemarin kita memang sedang kepingin menyedot perhatian masyarakat publik bahwa isu korupsi juga penting loh. Jadi tidak hanya soal isu gimmick
politik ya kan, janji sesaat, gimmick politik janji sesaat enggak. Tapi isu korupsi jadi sangat penting. Apalagi kena peristiwa kemarin misalnya ya pelemahan KPK dan sebagainya misalnya itu isu ini jadi sangat penting. Lah terutama juga di korupsi di level penegakan hukum misalnya ini juga penting. Lah memang fase berikutnya kami kepingin mendaratkan isu-isu itu menjadi apakah bermanfaat sih isu korupsi itu dengan kehidupan masyarakat. Ternyata memang bermanfaat. Bahkan dulu ya, ini zaman saya masih awal-awal baru lulus kuliah atau menjelang lulus kuliah. Itu ada diskursus misalnya, walaupun nggak setuju juga ya, tapi diskursusnya begini di masyarakat. Itu koruptor nggak usah disolatin kalau mati. Waduh, serem. Loh, begitu. Itu saking gregetannya masyarakat itu, atau kalau bahasa positifnya itu, saking kepinginnya negara ini ditata kelolakan dengan baik. Karena bayangannya ya kalau negara ini terbebas dari korupsi, sekolah gratis, kesehatan gratis, ya kan, masa BPJS masih bayar terus gitu, ininya dikurangi misalnya. Itu kan karena tata kelolanya kurang baik. Nah kemarin kita profil bahwa kita memang mau menonjolkan soal korupsi. Nah sekarang fase berikutnya adalah korupsi bermanfaat bagi kita semua, ya. Bagi ibu-ibu yang kepingin harga telur murah, ya distribusi telurnya, tata kelola telurnya, makanan. Maksudnya pencegahan korupsinya ya? Iya dong. Pemberantasannya harus satu paket lihatnya. Kalau memang ada pelanggaran ya kita tindak tegas. Ya pelakunya kita taruh aja di Nusa Kambangan. Ya terus pencegahannya ya harus kita buka. Makanya kalau lihat visi-visi kami misalnya ya. Itu hampir semua proses pelayanan birokrasi negara didigitalisasi. Ngapain ngurus KTP misalnya, ngapain ngurus izin, harus berhari-hari. Target itu maksimal, ada yang 24 jam, ada yang 2 kali 24 jam, harus beres. Hitungan jam. Nggak boleh, enggak. Dan kami juga buka kanal misalnya ini untuk pemberantasan korupsi. Bikin lapor presiden, langsung. Bikin kanal lapor presiden, apalagi Pak Ganjar ya pengalaman di mana di Jawa Tengah. Itu bukan bikin kanalisasi digital itu jalan. Nah ini yang kita sebut sebagai kami kepingin juga demokrasi digital. Demokrasi digital itu siapapun kamu bisa lihat langsung pelayanan, gunakan HP-mu, kamu bisa langsung protes kalau memang ada yang nggak benar atau mengurus sesuatu cukup dengan HP-mu. Tapi biasanya kalau udah digital gitu ya, ini pengalaman nih Ca nih. Kita masih suruh fotokopi Ca. Ini IKTP aja kita masih suruh fotokopi Ca. Lah, itu yang kami tidak mau. Karena proses digital itu salah satunya juga mengabdi pada lingkungan. Ya percuma kita kampanye lingkungan hijau lah, industri hijau macam-macam kalau masih tebang pohon untuk bikin kertas. Lah maunya itu semua proses digital. Maunya ya kita. Sayang kemarin misalnya ada korupsi di BTS macam-macam itu ya. Wah ini kalau nggak ada korupsi di BTS, Pak Ganjar Prof Mahfud jadi presiden, langsung itu nggak pakai hitungan 100 hari itu, langsung bisa efektif. Karena mekanismenya kita siapin belajar dari Jawa Tengah. Nah demokrasi digital ini di samping untuk korupsi itu juga untuk hak asasi manusia. Ya misalnya nih kritik saat ini adalah demokrasi yang turun. Ya kan demokrasi yang turun. Apa yang paling penting di demokrasi yang turun itu? Lindungi orang yang melakukan kritik. Lindungi orang yang partisipasi terhadap apapun pembangunan ini. Jangan mereka dipenjarakan, jangan mereka dikriminalisasi dan lain sebagainya. Lah bagaimana cara melindungi mereka? Salah satunya beri mereka kebebasan sebebas-bebasnya dan negara hadir menstempel mereka, ya, memberikan gelar pada mereka sebagai pembela hak asasi manusia. Dan kami di visi misi kami, ya satu-satunya ya kalau dibandingin ya, itu kami yang punya tertulis loh ini. Perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia. Itu kepingin ngajak semua orang untuk kalau Pak Ganjar sama Prof Mahfud itu nanti jadi presiden sama wapres, ya kontrol mereka, awasi mereka tanpa melibatkan masyarakat nonsen, termasuk juga korupsi. Sudahlah, kalau pemerintahan seandainya pemerintahan juga bagus, misalnya tata kelolanya bagus, apakah pemberantasan korupsi langsung beres? Enggak. Harus ada gerakan anti korupsi di masyarakat juga, sehingga saling kontrol gitu. Nah, itulah ruang demokrasi digital kita siapkan. Gunakan HP Anda, kontrol masyarakat, dan Anda kita jamin sebagai pembela hak asasi manusia. Tapi ini gini.
itu kan dalam gue nafsu juga nih. Semangat nih kita. Ini kan minum dulu aja minum. Oke, silakan kalau minum. Tapi kan itu kan dalam tataran ide dan gagasan yang ideal ya, yang bagus. Tapi ini kan sedang ada pertarungan politik. Ya. Tidak semua pemilih itu memahami itu. Ya kan. Soal gimmick politik tadi saya tertarik soal membahas lebih lanjut dalam artian ini menurut saya juga penting nggak penting gitu. Tapi ini kan dalam konsentrasi politik dibutuhkan juga gimmick politik karena sebagian pemilih juga yang nggak pernah mau dalam tanda kutip nggak mau berat-berat banget gitu. Nggak mau mikir berat lah. Nggak mau mikir berat gitu. Yang ada di depan mata lucu, unik, yaitu yang dia suka. Langsung gitu. kena gitu. Langsung kena itu. Menurut Cak Anam gimana? Sebenarnya kalau mau substansial memang gimmick nggak apa-apa. Tapi harus substantif. Ya masa ngomong isu bagaimana tata kelola yang baik, orang diajak joget-joget, nggak menyampaikan apa-apa itu juga nggak substansial. Ya, kami setuju. Jogetin aja. Kami setuju itu dengan yang singkat, jelas, cepat untuk informasi di masyarakat ya. Misalnya, kalau orang nanya korupsi, itu pelaku korupsi di bawah, di mana? Nusa Kambangan. Dengan kata Nusa Kambangan itu tegas karena semua orang tahu kalau Nusa Kambangan itu ya penjara yang paling serem dan lain sebagainya gitu. Nah, gitu juga kita pakai. Tapi kami tidak mau ya karena kami juga mentradisikan apalagi kami ngobrol misalnya saya sama Prof Mahfud ngobrol pemilu ini hanya cara kita memilih pemimpin dan sekaligus mensehatkan proses demokrasi kita. Jangan ikut-ikutan yang nggak substansial. Karena itu akan merugikan masa depan kita. Apalagi misalnya saat ini semua orang aksesibel terhadap digital. Pemilih kita paling gede nih sampai 57-60% pengguna akses digital. Lah kalau kita nggak berinteraksi dengan mereka secara sehat, masa depan kehidupan demokrasi kita nanti nggak akan baik gitu. Masa orang dilanggar haknya terus cuma disenyumin aja, misalnya begitu. Kan nggak bisa, kita nggak boleh kayak begitu. Ini Prof Mahfud. Masa orang dirampas keadilannya terus kita cuman senyum-senyum aja, jogetin aja, tenang aja nggak bisa kayak begitu. Kami ya, walaupun kami di tim pemenangan kepingin Prof Mahfud sama Pak Ganjar itu menang, tapi jauh lebih besar kepingin Indonesia itu semakin demokratis. Itu titik poinnya. Makanya kami kepingin mewarnai pemilu ini secara substansial. Ya, nggak gimmick gitu. Ya gimmick penting sebagai sesuatu yang gampang. Apalagi kalau misalnya kita lihat landscape digital kita, yang paling gede TikTok sama Facebook. Ya kan TikTok itu kan 30 detik aja. Bahkan udah kebanyakan 10 detik mainnya TikTok itu. Apa yang paling penting di 10 detik bisa kita manfaatin? Ya kita bisa sampaikan kayak tadi itu. Koruptor, Nusa Kambangan. Gitu. Bukan dijogetin aja. Nusa Kambangan aja. Tapi salah satu masalah demokrasi digital tadi ini balik lagi sedikit. Mungkin orang buat dikriminalisasi atau dihukum, mungkin semua calon atau paslon ini juga nggak akan lah. Tapi yang bahaya adalah doxing, Cak. Doxing itu yang menakutkan buat nggak hanya buat kita nih jurnalis gitu ya, tapi banyak pembela HAM tadi juga takut di doxing. Itu sih Cak khawatirnya. Jadi di ruang hak asasi manusia yang terkait digital itu, di samping melindungi kebebasan berekspresi, memastikan memang informasi data pribadi itu juga harus tegas. Karena doxing itu bagian dari kejahatan di data pribadi itu. Ya kan, kita tiba-tiba ngobrol begini, rekening saya dimunculin, hidup saya 20 tahun lalu fotonya dimunculin, nah itu enggak bisa. Itu harus tegas itu. Ya, nah salah satunya adalah ngontrol alat-alat yang memang ya digunakan untuk mengatur soal digital ini. Itu harus kita kontrol dengan tegas. Ya kan, nggak hanya doxing. Membaca tiba-tiba WA kita nggak bisa kita pakai. Ya dihack. Ngehack. Nah itu nggak bisa. Padahal hidup kita mulai saat ini sampai ke depannya ini tergantung juga pada ponsel ini. Ini kayak zaman kerajaan loh. Orang itu kalau zaman kerajaan nggak yakin hidupnya nyaman kalau nggak bawa keris. Nah sekarang kita nggak yakin kalau nggak bawa HP ini. Gitulah itu yang harus kita lindungi, terutama untuk anak-anak muda ya berekspresi begitu.
Gimana kita bisa ngasih spektrum politik bagi anak-anak muda kalau HP-nya nggak kita jaga? Nah, terus ada kebutuhan, apalagi yang sekarang ya lebih ke visual ya, audio visual daripada dulu mungkin 5 tahun lalu texting teks gitu ya. Kan ini visual. Lini masanya, lini teknologinya mau kita beresin. Nah itu yang juga jadi program. Nggak mungkin demokrasi digital itu akan bisa berkembang dengan baik kalau teknologinya juga tidak kita sediakan. Nah kita kepinginnya internet gratis untuk semua sampai level paling bawah. Dan itu memang program-program yang spesifik tadi itu yang pengen di kampanye pekan kedua ini terus di betul karena itu membawa efek yang serius. Misalnya begini, bagi ibu-ibu yang kepingin memasarkan ya onde-ondenya, kepingin memasarkan singkong rebusnya, kepingin memasarkan kacang rebusnya, kalau lini digitalnya sampai menyentuh ke level desa, ya dia bisa berkreasi kok, bikin sendiri dan sebagainya. Di samping ngomong yang tadi yang menyehatkan ruang demokrasi ya, tiba-tiba harga gula naik, dia bisa protes, ini harga gula kok bisa naik, bisa status sendiri. Dan ketika ada orang ngomong kayak begitu, dia memperjuangkan kayak gitu, kita sebut dia sebagai pembela hak asasi manusia. Pembela hak asasi manusia itu bukan orang yang kerja di Kontras, bukan orang kerja di LBH, nggak hanya itu. Semua orang yang melakukan aktivitas membela hak asasi manusia, mempromosikan hak asasi manusia, termasuk mas-mas berdua ini. Mas-mas berdua. Daripada saya panggil Nah itu disebut pembela hak asasi manusia, termasuk Anda berdua ini menanyakan kepada saya, kalau sampai ada yang menyentuh Anda berdua ya, menjalankan tugas ini, itu persoalan pembela hak asasi manusia. Ya tolong di backup lah Mas. Masya Allah. Tolong di backup aja. Cak, saya masih mengeksplor lagi soal survei ini. Dari internal itu sudah dipetakan nggak sih wilayah mana aja yang masih jadi kelemahan pasangan Ganjar Mahfud ini? Ya kalau sebenarnya tantangannya 2 sekarang ini. Ya nggak perlu saya sebutkan tempatnya, cuman tantangannya begini. Ada yang memang itu basis wilayah yang basis masanya secara tradisional ke kami. Itu juga perlu kita jaga saat ini. Wilayah mana? Cak, kalau saya sebut aja deh Cak, kalau di survei itu kan yang jadi kekuatannya misalkan di Jawa Tengah. Ya, itu kan basis masanya kuat gitu. Ya. Di Jawa Timur ya masih betanya kuat gitu. Ya. Itu Cak maksudnya yang kuat itu. Iya. Oke. Yang kuat itu. Nah, yang jadi PR-nya nih masalahnya Cak. Yang PR-nya ya Jawa Barat, Banten, DKI itu jadi PR kami. Tapi trennya sebenarnya kalau kita berkomunikasi ya di publik gitu ya, terutama saya ini pengguna transportasi publik, ya mau ojol kayak mau macam-macam itu, saya komunikasi dengan mereka. Mereka bilang ada yang langsung memilih, saya memilih. Ya memang ada juga masih agak bimbang. Primordial ya, misalnya saya memilih karena dia juga dari sana, misalnya gitu, belum visi misi. Terus ikut ini survei nggak pernah misalnya. Atau ada yang masih ngambang gitu. Saya tuh hidup di sini Mas merasakan gini, tapi saya juga lagi kepingin sampai terakhir melihat debat dan sebagainya gitu. Ada yang langsung bilang ya saya memilih ini Mas karena saya setuju gitu. Lah ada tren menarik sebenarnya. Ya, terutama yaitu karena kami mengkampanyekan di fase awal ini bahwa korupsi itu penting loh, mengingatkan kembali. Lah mereka langsung sinyalnya langsung connect ini. Oh ya korupsi ya. Baru menjawab pertanyaan kedua. Tapi itu baru terdengar pas hari anti korupsi kan? Iya kemarin. Enggak. Sebelumnya. Jadi memang sebelumnya itu kan gini. Kelebihan Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan, Mas Ganjar punya pengalaman tata kelola pemerintahan. Ya, birokrasinya dianggap baik lah. Lah, Prof Mahfud punya pengalaman dikenal oleh publik sebagai tukang terobos hukum. Kemacetan kan dia beresin. Lah, cuman karena kena politik ini, itu juga ya bersaing dengan isu yang lain toh. Hanya ini kita kuatin dulu, munculkan kembali sebagai satu pilar bahwa korupsi itu penting loh kita jadiin isu pokok, dan sesuai survei sebenarnya dan survei kami secara internal itu menjadi 3 isu penting di kami yang harus kita godok. Lah ini sudah fasenya sudah naik, tinggal apa manfaatnya bagi masyarakat.
Masyarakat seneng isu korupsi itu diurusin. Cuman berhenti ketika yaitu pelakunya dihukum. Ya kena UTT macam-macam. Selesai. Atau kadang-kadang juga bisa marah. Itu korupsinya miliaran. Masa dihukum cuma sekian? Wow, itu ada efek negatif juga. Nah, itu yang mau kita jawab bahwa memberantas korupsi di samping memenjarakan pelakunya juga bagaimana ini memberikan manfaat terhadap masyarakat. Ya kayak tadi. Kalau uangnya tidak dikorupsi, dananya bisa buat sekolah. Yang lain, buat sekolah. Bayangin misalnya ya, taruh kata nih untuk teman-teman yang santri misalnya ya. Santri itu kan 1 bulan antara 1,5 sampai 2,5 juta itu udah pesantren yang lumayan. Di bawah itu banyak. Bayangin kalau yang dikorupsi itu 50 triliun misalnya. Wah, itu bisa ratusan ribu santri yang bisa dibiayai ya ketika nggak ada korupsi. Guru-guru honorer yang gajinya aduh ya Allah. Kan kasihan itu guru-guru honorer 1 bulan kalau di pelosok sana cuma 500.000, 700.000 1 bulan. Dan itu bayarnya dirapel lagi 3 bulan. Soal korupsi misalkan ini mau di up ya sama pasangan Ganjar Mahfud mau di push terus gitu push. Bisa nggak ada gambaran gitu uang negara secara total yang dikorupsi? Kalau misalnya kita merujuk pada datanya ICW ya 10 tahun kurang lebih 10 tahun terakhir lah 300 sekian triliun. 300 sekian triliun kerugian negara. Itu datanya ICW, nanti kita bisa cek untuk angka yang pastinya ya. Nah dengan kayak gitu aja, kalau kita bayar guru honorer yang gajinya 1 bulan itu antara 700 sampai 500 ribu, 700 ribu sampai 1 juta, berapa guru honorer yang kita bisa sejahterakan kalau nggak ada korupsi? Pupuk misalnya, selisih pupuk mungkin bagi orang yang kelas menengah nggak terlalu serius. Selisih 5.000 sampai 10.000 harga pupuk. Ya per unitnya, per gramnya, per kilonya begitu. Tapi bayangin kalau kita 300 sekian triliun itu untuk ngurusin pupuk. Wah, petani akan sejahtera. Gitu. Nah, itu yang menjembatani ide korupsi dengan kesejahteraan itu harus penting. Lah kita memang ya termasuk saya ya bagian yang punya persoalan selalu ngomong korupsi itu yang paling penting keadilan ya, memenjarakan orang gitu sehingga publik juga ikut-ikutan gitulah. Sekarang kita harus merefleksikan diri apalagi dalam konteks hak asasi manusia, gerakan sipil politik itu termasuk pemberantasan korupsi itu tidak bisa dilepaskan dengan gerakan kesejahteraan. Selain isu korupsi yang akan dibumikan bahasanya gitu, Cak, itu kalau kita lihat di lapangan juga dari tim kami misalkan Mas Alam, Bu Atiko itu kan juga ikut turun ke lapangan ya. Itu memang juga ikut dari internal itu memang diminta itu untuk ikut sosialisasi atau gimana, Cak? Ini secara natural aja. Misalnya Bu Atiko itu kan ya beliau sudah ikut 2 kali pemilu suaminya Mas Ganjar, sering mendampingi dan sebagainya, itu natural itu, jalan sendiri. Yang nggak ada di setting ya mereka berdua Bu Atiko maupun Mas Alam ini matang dengan sendirinya dengan proses yang sudah dilalui. Lah nggak di setting misalkan khusus untuk ibu-ibu misalkan untuk Bu Atiko. Dari dulu memang sudah ngurusin perempuan dan beliau juga punya kemampuan untuk komunikasi yang sangat baik dengan perempuan. Kenapa kami juga ngasih sebenarnya tidak hanya isu perempuan ya. Ada isu perempuan, ada isu teman-teman disabilitas, ada isu masyarakat adat gitu. Tidak hanya urusannya Bu Atiko atau Mas Alam, tapi juga Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Karena sampai ini, Cak, viral di media sosial, kita bikin debat negara, istri capres gitu loh. Karena artinya apa? Ini juga banyak sekali aktivitasnya Bu Atiko kan, termessage ke bawah gitu. Tapi sih gue nggak setuju sih soal debat istri capres karena udah di luar konteks. ini yang capres cawapresnya aja belum selesai kan. Maunya netizen suka-suka netizen. Netizen maha benar soalnya. Tapi kita harus meluruskan lah, janganlah. Karena yang akan memimpin kepala negaranya gitu loh. Tapi belajar dari isu kontekstual saat ini gitu ya, yang ada di publik, Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga, politik dinasti dan sebagainya.
pada akhirnya kita memang harus belajar, atau di internasional juga begitu, ya kan? Karena memang ada status kepala negara dan ibu negara. Memang ada baiknya memang soal ibu negara ini ya memang harus dekat dengan rakyat. Ya. Sekaligus itu menjadi titik pijak pertama untuk mengawasinya, mengontrolnya. Kita punya istrinya Ferdinand Marcos. Yang koleksi sepatunya segudang 4.000 kalau nggak salah kan segudang itu Mas 4.000 misalnya pasang sepatu misalnya begitu lah. Ini menjadi tone yang baik ketika Bu Atikoh ya turun menyapa dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak hanya soal mengkampanyekan bagaimana pentingnya perempuan, isu perempuan, ya partisipasi perempuan dan sebagainya, tapi di balik itu juga pentingnya pengawasan juga terhadap calon ibu negara. Kita nggak mau kayak Ferdinand Marcos yang istrinya tiba-tiba punya sepatu satu gudang. Nah, kita nggak mau itu. Tapi kalau calon ibu negara Indonesia baik-baik semua sih ya. Ya. Oke, kita lanjut. kita lanjut selanjutnya. Cak, ini soal kubu Ganjar Mahfud yang dinilai terlalu menyerang. Kira-kira dari kubu Cak Anam nih, setuju nggak sih dengan anggapan itu? Sebenarnya kalau terlalu menyerang, tidak menyerang itu tergantung apa yang disampaikan oleh masyarakat. Kan memang kita menangkap, jadi kami itu selalu membuka diri berbagai masukan dari masyarakat, gitu ya. Banyak orang yang menyampaikan, sebenarnya banyak kalau ngomong menyerang, kalau masyarakat ke kami itu jauh lebih keras sebenarnya, banyak isu-isunya, ya toh. Nah, tapi kan ini kan ngomong tata kelola negara dan sebagainya. Tapi apa yang disampaikan oleh kami saat ini yang dianggap terlalu banyak menyerang itu sebenarnya potret dari suara masyarakat. Esensinya di situ. Ya masa kita misalnya menolak bahwa kita sedang tidak baik-baik saja loh soal demokrasi, misalnya soal kebebasan berekspresi. Ini sedang tidak baik-baik saja loh soal ekonomi, misalkan inflasi dan sebagainya, harga mahal dan sebagainya. Itu suara dari masyarakat gitu. Masa mau kita bilang bagus terus gitu? Padahal kenyataan berbeda kan? Karena menariknya gini sih bro. Dalam politik itu kan selalu ada dua sisi kan. Soal kata menyerang misalkan kemudian bisa dimanfaatkan lawan politik itu. Misalkan, wah kami difitnah. Kami dinyinyirin. Kami diapakan lagi gitu. Selalu politik itu kan mengandung dua mata sisi gitu. Lah, ini terutama juga di media sosial ya. Kebetulan ini kebetulan banget ini 4 hari terakhir ini waktu saya istirahat gitu ya dari membaca dan sebagainya itu saya nonton film di Netflix, bisa dicek judulnya Borgen. Lah itu persis kayak kontestasi saat ini, kontestasi di Denmark ya kan, sampai jadi perdana menteri, sampai mundur bikin partai baru dan sebagainya. Lah kata-kata dalam film itu soal orang menilai nyinyir, orang menilai kritis dan sebagainya. Kalau di film itu yang paling menarik adalah ini faktual ataukah tidak. Ini membawa manfaat kepada publik ataukah tidak. Karena memang ya kalau di film itu ya orang akan apapun yang disampaikan oleh pihak lawan, oleh pihak kontestan itu akan ditarik untuk menyerang balik. Ya kalau kritiknya bagus akan dianggap nyinyir, ya, itu selalu itu. Nah makanya kami di Ganjar Mahfud ini menegaskan kembali bahwa pemilu itu bukan untuk kami semata-mata. Tentu saja kami kepingin menang, tapi untuk Indonesia yang jauh lebih unggul, ya. Masa kita ini dalam spektrum internasional udah dianggap negara yang ikut-ikutan di G20, masa politiknya masih ngomong nyinyir-nyinyiran gitu, itu kan merosot kita. Tapi teori playing victim, teori terzalimi itu pernah sukses waktu tahun 2000 sebelumnya, pemilu-pemilu sebelumnya loh Cak. Iya, tapi itu kan zaman yang aksesibilitas digitalnya masih rendah. Lah sekarang kan akses digitalnya udah sangat tinggi, orang bisa mentris. Oh ini playing victim, oh ini enggak, oh ini betulan, oh ini enggak, oh ini nyinyir, oh ini faktual. Artinya dalam konteks sekarang sudah enggak seharusnya lebih open sih kalau sekarang ini. Harusnya sekarang semua orang bisa terlibat, semua orang bisa mengkontrol, semua orang bisa partisipasi. Oleh karenanya memang gunakan HP Anda untuk terlibat dalam ruang demokrasi kita.
terutama khususnya pemilu ini. Ya, apakah ini gimmick politik yang akan merugikan kita, merugikan keuangan negara kita, merugikan masa depan kita, ataukah ini memang visi misi yang dijelaskan dengan cukup baik dan rasional? Bagi kami membuka ruang digital dengan demokrasi digital dan memberikan perlindungan terhadap siapapun menggunakan HP-nya untuk berekspresi adalah masa depan kita. Kita nggak bisa hidup tanpa digital sekarang. Ya kan? Nggak bisa hidup tanpa handphone. Itu dia, tanpa kuota. Tapi yang penting poinnya adalah jangan hoax. Jangan hoax. Tapi kalau memang itu ada datanya dan faktual, keras sekalian, tajam sekalian. Iya. Karena itu menyehatkan. Cak, soal pola kampanye, saya explore lagi yang tadi di depan sebenarnya udah disampaikan gitu. Kalau versi pasangan Pak Mahfud dan Pak Ganjar yang paling efektif ini untuk sisa masa kampanye gitu, itu seperti apa gitu? Karena kan ada yang bilang gimmick kuatin karena untuk merebut pemilih milenial gitu, atau yang substansi yang tadi disampaikan itu yang untuk menyehatkan demokrasi gitu. Nah, maksudnya pola yang pas untuk kampanye pasangan Ganjar Mahfud apa, Cak? Tetap kami akan memilih substansi. Ya, merubah bahasanya, misalnya korupsi menjadi sesuatu yang jauh lebih mendarat dengan pungli misalnya. Bagi masyarakat di bawah, pungli itu lebih berasa daripada jargon korupsinya. Padahal itu karakternya sama-sama. Ya kan? Hanya diksinya aja kita ganti. Ya, kata-katanya aja diganti gitu. Tapi itu kita nggak mau menyeret demokrasi kita tidak sehat. Kita kepingin demokrasi kita sehat dengan tetap substansial. Ya kayak korupsi jadi pungli gitu. Ya kalau harga barangnya mahal ya nggak kita ganti dengan nari-nari, enggak. Tetap kita akan ngomong harga mahal. Nari-nari itu joget-joget, Cak? Ya joget nari. Sama berarti. Nggak akan kita ganti dengan berarti mengganti bahasa-bahasa yang terlalu birokrasi jadi lebih membumi lah gitu ya, Cak. Ini yang paling penting di kami. Ya. Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini itu adalah profil yang lahir dari kampung. Ya kan? Prof Mahfud itu anaknya pegawai pemerintah rendahan di level kecamatan. Mas Ganjar juga begitu, level polsek. Jadi ini polsek sama kecamatan aja nih yang melahirkan ini. Yang kami kepingin mau sampaikan adalah mereka sangat mengerti bahasa-bahasa yang ada di kampung-kampung, di desa-desa. Nah, itu yang sedang kami siapkan untuk kampanyenya. Dan ini kan penting karena ada yang orang yang lahir di mana sejak awal udah punya berbagai fasilitas dan sebagainya, keistimewaan dan sebagainya, tiba-tiba kok merepresentasi orang kayak Prof Mahfud sama Mas Ganjar yang lahir dari kampung untuk negara ini. Bukan orang dari sisi langit mana terus seolah-olah mewakili di kampung. Makanya misalnya begini, kenapa sih Mas Ganjar sama Prof Mahfud itu kalau belusukan renyah? Ya biasa saja. Ya karena itu lingkungannya. Dia lahir dari sana. Ada orang yang datang ke kampung gitu, ya kaku. Ya karena dia memang nggak pernah di situ. Siapa, Cak? Nggak pernah. Ada capresnya, Cak, kayak gitu. Ya kaku, tapi bisa jawab. Ya kaku. Saya nggak ngomong soal capres cawapres saja, tapi soal banyak orang. Tapi yang kepingin kami bilang adalah memang genuine itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud lebih original lah karena menjadi dirinya sendiri gitu. Lah memang kita harus kerja keras ya, menurunkan lebih mendarat lagi kata-kata yang susah-susah itu. Pungli itu kan gampang untuk semua orang. Tapi kalau nanti di Madura apa katanya, di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Kalimantan ada tagline-tagline yang memang lokal banget lah, itu sedang kami cari. Tapi bahwa mereka berdua lahir dari kampung, dari desa, itu fakta. Ini nyambung pertanyaan ini. Yang selain tadi soal originalitas dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud dari anak desa lah. Anak desa yang sama-sama dari bawah ya. Apalagi ya yang masih dieksplor oleh tim suksesnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini dalam diri Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sendiri. Ini kan tugasnya tim sukses nih, apalagi juru kampanye kan harus ngulik nih, jagoannya nih harus dikulik nih gitu. Yang paling penting juga kami memotret gitu ya. Sampai titik ini itu apa kondisi kita yang baik, apa yang buruk. Yang baik kita lanjutkan. Yang buruk ya kita tinggal.
Atau yang baik kita evaluasi untuk semakin baik. Nah itu sedang kita kelola. Karena juga misalnya narasinya begini nih, ada yang tanya kepada kami, ini kok yang kayak peristiwa kemarin ini kok Pak Jokowi terus-terusan kampanyenya Pak Ganjar ke sini, Pak Jokowinya ikut, Pak Ganjar ini ada apa sih Mas gitu kan? Ada pertanyaan begitu. Lagi disapu jejaknya Pak Ganjar. Atau yang lain bilangnya begini, jangan-jangan memang Pak Jokowi itu lebih dekat dengan Mas Ganjar loh. Iya. Gitu. Karena apa? Ya karena karakternya sama sehingga pilihan-pilihan lokasi dan sebagainya itu sama. Oh iya ya, karena memang Pak Jokowi sama Mas Ganjar sama-sama orang kampung dan programnya juga sama gitu. Jadi ada diskusi kayak gitu, walaupun ada yang kata ini disapu, enggak. Ada beberapa masyarakat yang juga bilang ke kami bahwa lebih dekat Mas Ganjar ke Pak Jokowi daripada pasangan yang lain. Yeah. Tapi dalam politik kan nggak seperti menilai hitam putih begitu, Cak. Iya. Apa maksudnya dalam internal? Oh ya, karena mungkin karakternya sama gitu. Tapi apakah sedatar itulah maksudnya memahaminya gitu? Ketika ada isu di publik, Pak Ganjar kemana, ada isu Pak Jokowi juga ke sana gitu. Dalam internal, ini jangan-jangan diikuti terus. Ada gitu. intervensi apa nih? Menyapu ya bahasanya. Kalau jangan-jangan diikutin, itu kan bukan ruang politik. Ya. Ya hidup sehari-hari pun kalau kita diikutin ya ngomongnya kayak begitu kan, dikintilin begitu. Tapi karena ini ruang politik, maknanya harus politik. Karena mungkin bisa jadi Pak Jokowi sedang mengirim pesan bahwa saya support Mas Ganjar. Dan Mas Ganjar pilihan programnya sama dengan saya. Bisa kayak begitu. Lah kalau dimaknai, diintilin, diikutin gitu, itu kan nggak usah ruang politik. Ya kan anak-anak yang masih sekolah di dasar pun juga begitu. Ini kok aku diikutin terus ya, lapor ke bapaknya. Ini sebenarnya lagi mencoba positif tinggi kayaknya. Iya. Padahal sih kesal juga kayaknya. Enggak ya, Cak. Enggak. Jadi nuansanya tuh kami tangkapnya malah ini jangan-jangan memang Pak Jokowi ini juga suka ngirim pesan, ya kode-kode gitu ya. Iya, semua kode. Misalnya di awal-awal calon presiden yang bagus itu rambut putih. Misalnya gitu atau terakhir waktu kongres PDIP misalnya, nanti kalau sudah jadi urusin pangan ya, misalnya begitu. Nah, jangan-jangan yang sekarang juga begitu, ya. Pak Jokowi, Mas Ganjar kemana Pak Jokowi ikut kan gitu. Jangan-jangan memang mau ngasih pesan kepada publik, kepada masyarakat. Saya dukung loh, saya masih tetap setia kepada Mas Ganjar. Bisa jadi kayak begitu. Tapi pikiran itu kan kemudian seperti terbantahkan, Cak. Karena kan anak-anaknya itu kan sedang ikut kontestasi pemilu. Kadang-kadang itu kan begitu, kayak kita lah, ya kan. Bapak kita kepinginnya apa, kita kepinginnya kemana. Bapak kita melarang, nak belajar, kita yang memilih ke nonton bioskop. Oh, artinya beda. Enggak, tapi saya percaya kalau bapak lebih sayang sama anak. Oke. Kadang-kadang memang apa yang dianggap baik oleh bapaknya belum tentu dianggap baik bagi anaknya. Nah, itu politik nih. Kayak tadi itu bapak, ayo belajar ngaji. Dia malah nonton kayak hidup saya dulu. Gitu. Makanya tafsirnya bisa macam-macam. Tapi ya itu tadi bisa jadi memang seperti beberapa masyarakat, bahkan ini dari masyarakat yang dikunjungin bilangnya begini, enggak Mas, ini kayaknya memang Pak Jokowi ngasih sinyal ya mendukung Pak Ganjar gitu. Dua hal yang pertama ini loh, itu tujuan itu memang betul. Daerah-daerah yang dipilih memang betul. Yang kedua masih mau menunjukkan bahwa support the standing with Ganjar. Gitu. Jadi masih yakin ada support dari Pak Jokowi ya? Semoga yang diomongkan oleh masyarakat itu benar. Oke. Cak, terakhir Cak, pertanyaan terakhir soal ini Cak. Nanti akan ada kampanye pamungkas nggak ya yang bikin ger? Karena kan sebelumnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud nih menurut Pak Andika ya waktu itu akan dibagi 120 titik nih. Pasti akan ada satu kampanyenya yang gernya itu tuh gimana tuh Cak? Ini sedang kita hitung semuanya, ya kan. Kalau ada orang yang berharap 1 putaran gitu atau 2 putaran, kok kita mau lebih realistis 2 putaran gitu. Sehingga kalau itu kita hitungnya 2 putaran, gernya itu nggak di putaran 1. Kalau rame lanjut part 2 gitu kalau kata sekarang. Nggak gitu. Makanya tergantung itu tadi.
Ya semoga yang dikatakan oleh masyarakat yang dikunjungin itu bahwa Jokowi standing with Ganjar, kasih support, kasih sinyal kayak begitu. Nah, menurut saya nanti di putaran kedua gernya akan berasa. Waduh, ini gernya lebih gembira atau lebih panas nih kira-kira? Karena yang isu dimunculkan di sebelah itu kan 1 putaran. Ini masa pamungkasnya disiapkan 2 putaran. Nanti nggak nyambung ini, Cak. Semua survei ya sampai detik terakhir ini tidak memungkinkan ada 1 putaran. Alasan paling logis apa, Cak? Ini kontestasi 3 kontestan, ya masing-masing punya background masa masing-masing, masa militan masing-masing. Mencapai angka 50+1 itu sesuatu yang mustahil. Belum lagi tata kelola 50/1 itu harus di titik mana sesuai dengan aturan undang-undang kita. Itu tidak memungkinkan. Ya kecuali vis a vis nanti. Kalau ininya 2, ya memang 1 putaran. Ininya 3 dengan masa militan masing-masing. Kita bisa hitung kok. Misalnya ya di kami sekian persen ya 1 partai, tambahan sekian partai dapatnya sekian persen. Di sebelah ya juga begitu. Partai ini punya militan sekian persen, punya militan ini sekian persen. Nggak mungkin angka 50 itu tercapai. 40 ada udah syukur. Tapi pernah kan juga 1 putaran waktu tahun 2014 itu, Cak, yang Pak SBY itu. Memungkinkan gitu. 2009, sorry. Iya, ya itu zaman dulu dengan konteksnya. Nah, zaman sekarang dengan konteksnya agak lain, gitu. Karena pemilih militannya lebih banyak sekarang. Masing-masing partai punya masa militan masing-masing, dan itu tersebar di 3 calon ini, sehingga kalau salah satu calon kepingin dominan menjadi 50%+1 itu tidak memungkinkan. Itu 1. Bahkan ada keterbelahan ini di level yang 1 ini yang kepingin 1 putaran gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi. Ada keterbelahan itu juga semakin tidak memungkinkan orang 1 putaran itu tidak memungkinkan. Ya karena survei terbaru juga kan masih tarik-tarikan masa tuh terlihat sekali sih. Itu yang belum memilih 28%, udah gede banget. Itu kalau ikut pemilu itu. Enggak, karena masuk putaran kedua itu. Karena yang terbangun di publik itu kan 1 putaran. Yang dibangun narasinya 1 putaran. Yang dibangun narasinya, ya kan? Realitas realitas surveinya tidak mengatakan demikian. Cuman ini dikelola terus gitu. Ini 1 putaran. Jadi ada yang main, Cak. Semua orang ya memiliki energi untuk 1 putaran. Termasuk di kami nih ada sebagian teman-teman yang juga di bawah ini harus 1 putaran. Ada yang kepinginnya memang energinya itu biar enggak patah arang. Tapi ada yang kepingin memang di framing ini 1 putaran. Realitasnya enggak memungkinkan itu 1 putaran. Oke. Siap, Cak. Artinya kalau rame lanjut part 2. Insya Allah. Oke. Cak, terima kasih sudah ngobrol banyak dan seru banget insight-nya. Semoga lancar terus Pak Ganjar, Pak Mahfud dan tim. Terima kasih. Juga sehat dan aman yang penting di demokrasi saat ini. Yang paling penting adalah pemilu ini untuk kita semua. Menyehatkan negeri kita agar lebih demokratis dan lebih sejahtera. Rugi kita kalau kehilangan itu gara-gara pemilu. Nah, cocok. Makasih, Cak Anam. Terima kasih. Cak, terima kasih. Sahabat Merdeka, terima kasih. Terima kasih.